warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Sangada akan mempresentasikan modul 1 dari mata kuliah komputer dan media pembelajaran, yakni konsep pemanfaatan media dalam pembelajaran. Kita mulai dengan kegiatan belajar pertama, fungsi media dalam pembelajaran. Di sini kita akan membahas beberapa alasan mengapa media pembelajaran perlu digunakan dalam proses pembelajaran. Pertama, pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Penggunaan media pembelajaran foto atau video dalam hal ini dapat menarik perhatian siswa bila dibandingkan dengan hanya menjelaskan deskripsi secara lisan. Guru dapat menciptakan berbagai kegiatan yang variatif dan mengaktifkan siswa melalui foto atau gambar objek yang dibahas. Kedua, pembelajaran menjadi lebih konkret dan nyata. Pada taraf ini, siswa lebih mudah mempelajari sesuatu secara langsung dengan cara melihat, memegang, mendengar, dan merasakan. Pembelajaran di kelas rendah sangat sesuai menggunakan media karena sesuai dengan taraf operasional konkret. Fungsi lain dari media pembelajaran yaitu mendorong siswa belajar secara lebih mandiri, materi pembelajaran menjadi lebih terstandarisasi, belajar dan mengajar dengan memanfaatkan aneka sumber belajar. Selanjutnya, kita akan belajar kegiatan belajar 2, perkembangan pemanfaatan media dalam pembelajaran. Pada awal abad ke-20, muncul gerakan pendidikan visual yang ditandai dengan didirikannya museum-museum sekolah. Film-film yang ditujukan untuk pembelajaran di kelas mulai diproduksi. Pada periode Perang Dunia Kedua, diproduksi 457 film bersuara, 435 film strip bisu, dan 457 panduan instruktur untuk melatih personil militer. Pada tahun 1960-an, banyak sekolah dan perguruan tinggi yang mendirikan pusat media pembelajaran. Di Indonesia, penggunaan media secara informal sudah dilakukan guru sejak abad ke-20. Secara formal dimulai pada tahun 1950. Kegiatan belajar 3, komponen umum media pembelajaran. Pertama, pengumpulan data awal. Kedua, menentukan kemampuan awal siswa. Ketiga, penentuan tujuan atau kompetensi atau tes unjuk kerja. Prosedur pemilihan metode dan media pembelajaran. Dan prosedur implementasi, evaluasi, dan revisi pembelajaran. Selanjutnya, kita akan mempelajari modul 2 mengenai pemanfaatan media dalam pembelajaran. Berbagai faktor yang perlu diperhatikan. Pertama, kegiatan belajar pertama, pertimbangan dalam perencanaan dan pemanfaatan media. Mengajar dan melaksanakan pembelajaran membutuhkan perencanaan yang matang dan serius. Dengan demikian, keseriusan juga diperlukan bila Anda ingin menggunakan dan memanfaatkan media dalam pembelajaran. Terdapat berbagai pertimbangan yang perlu Anda ketahui sebelum Anda memilih untuk menggunakan media tertentu. Ada banyak model yang dapat kita gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memanfaatkan media. Dalam kegiatan belajar ini, kita akan mempelajari satu model dalam merencanakan dan memanfaatkan media, yaitu
Model yang disingkat menjadi model Azure. Dengan A, analisis karakteristik siswa. Dalam analisis ini meliputi kemampuan awal siswa. Guru perlu mengetahui kemampuan awal siswa untuk menentukan media apa yang cocok untuk digunakan. Gaya belajar siswa. Gardner menyebutkan ada 7 gaya belajar, yaitu kemampuan berbahasa verbal, kemampuan berhitung, kemampuan mengeksplorasi ruang, kemampuan bermusik, kemampuan melakukan gerakan seperti tari dan olahraga, kemampuan memahami orang lain, dan kemampuan memahami diri sendiri. Kedua, S-nya sebutkan kompetensi. Istilah kompetensi pembelajaran sama dengan tujuan pembelajaran. Tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Kompetensi sangat menentukan jenis media apa yang sesuai untuk guru gunakan. S yang kedua, sebutkan metode, media, dan materi. Pemanfaatan suatu media pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari penggunaan metode pembelajaran tertentu dan materi yang akan dipelajari siswa. Jenis media yang Anda gunakan mulai dari gambar diam, foto, teks, poster, gambar bergerak atau video televisi, atau media berbasis komputer, audio, kaset, dan radio. Upayakan gunakan metode media bahan. Memanfaatkan media dalam pembelajaran sangat didukung oleh pemilihan metode pembelajaran yang tepat. R-nya, rancang bentuk partisipasi siswa. Untuk melibatkan siswa secara aktif, guru perlu mempersiapkan bahan yang akan disajikan, siapkan kelas, siapkan siswa, berikan pengalaman belajar yang sesuai. Dan E, evaluasi. Untuk melibatkan siswa secara aktif, guru perlu mempersiapkan evaluasi belajar siswa, ditujukan untuk melihat kemajuan atau hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. Evaluasi media dan metode untuk mengetahui apakah media tersebut dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kita akan mempelajari kegiatan belajar kedua, pertimbangan dalam pemanfaatan media oleh sekolah. Meliputi bila dalam modul 2 kegiatan belajar 1 kita telah diperkenalkan dengan model Azure. Dalam kegiatan belajar 2 ini kita akan membahas tentang model action. Model ini lebih diarahkan kepada organisasi sekolah atau institusi pendidikan dalam memanfaatkan media pembelajaran. Model ini diperkenalkan oleh Bates 1995 untuk membantu pihak sekolah atau lembaga pendidikan tertentu dalam mempertimbangkan pemilihan dan pemanfaatan media pembelajaran. Kita akan bahas lebih lanjut model tersebut. Action dengan A-nya akses, C-nya cost atau biaya, T-nya teaching, mampu membelajarkan, I, interactivity and friendliness, interaksi dan ramah, O-nya organizational issues, masalah organisasi sekolah, N, novelty, kebaruan, dan speed, kecepatan. Demikian presentasi dari saya. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.